Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang. Tariklah nafas perlahan, lalu rasakan bagaimana setiap hembusannya membawa kita kembali pada keheningan yang suci. Dunia seringkali bising, namun di balik kebisingan itu selalu ada ruang hening yang menunggu untuk kita temukan. Hari ini, kita akan menapaki sebuah perjalanan, sebuah kisah tentang ilmu yang tidak diwariskan kepada banyak orang, tetapi diturunkan hanya kepada satu murid, ilmu yang lebih dari sekadar pengetahuan, melainkan cahaya yang mampu menuntun jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk hadir sepenuhnya. Jangan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi bukalah hati Anda, karena barangkali ada pesan yang memang ditujukan untuk Anda pribadi. Jika Anda merasa tersentuh, jangan ragu untuk berbagi kesan di kolom komentar, agar cahaya ini bisa menjadi jembatan bagi yang lain juga. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh ketulusan, sambil berdoa semoga Allah membukakan tabir hati kita satu persatu. Bab 1. Rahasia yang disembunyikan dalam hening. Sejak manusia pertama diturunkan ke bumi, selalu ada rahasia yang tidak tertulis di lembaran kitab, tetapi terjaga dalam dada orang-orang pilihan. Rahasia itu adalah ilmu makrifat, sebuah cahaya yang menuntun hati manusia menuju sumber segala sumber, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ia bukan sekadar pengetahuan yang bisa dipelajari di sekolah, bukan pula teori yang bisa diperdebatkan dengan logika. Ilmu ini hanya bisa hadir ketika hati benar-benar berserah, ketika jiwa rela ditelanjangi dari segala keangkuhan dunia. Dan rahasia itu, dalam setiap generasi, selalu diturunkan hanya kepada satu murid, satu jiwa yang telah dipersiapkan oleh waktu, luka, dan perjalanan panjangnya. Sang guru tidak pernah sembarangan dalam memilih. Dari ratusan bahkan ribuan murid yang datang dengan semangat dan ambisi, hanya ada satu yang benar-benar dilihat hatinya. Guru itu menunggu, mengamati, bahkan menguji dengan kesunyian. Ia tahu bahwa ilmu makrifat tidak boleh singgah pada hati yang masih penuh oleh keinginan duniawi. Maka pilihan jatuh kepada seseorang yang bahkan seringkali tidak menyadari dirinya layak. Seseorang yang justru tampak sederhana, namun di dalam dirinya ada ruang kosong yang luas untuk diisi cahaya. Proses pewarisan ini tidak terjadi dengan kata-kata yang panjang, tidak melalui ceramah yang berapi-api, dan tidak pula dengan simbol yang rumit. Kadang ia turun hanya lewat sebuah tatapan, sebuah isyarat kecil, atau bahkan dalam hening yang tidak diucapkan. Murid yang terpilih merasakan sesuatu yang berbeda. Dadanya bergetar tanpa sebab, air matanya mengalir tanpa alasan, dan jiwanya merasa disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Disitulah awal dari sebuah perjalanan panjang, di mana rahasia mulai menetes ke dalam hati, setetes demi setetes, hingga akhirnya menjadi samudra. Ilmu makrifat tidak bisa diceritakan sembarangan, karena ia bagaikan api yang menyala. Jika api itu jatuh ke tangan orang yang belum siap, ia akan membakar. Tetapi jika sampai pada jiwa yang telah ditempa, api itu menjadi cahaya yang menerangi jalan, bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah sebabnya rahasia itu selalu dijaga ketat, diturunkan hanya pada satu murid yang benar-benar siap menanggung amanah besar. Karena di dalam dirinya tersimpan keseimbangan antara kerendahan hati dan keberanian menerima cahaya. Bab ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dapat dicapai dengan usaha keras semata. Ada hal-hal yang hanya bisa datang melalui kesucian niat, kesabaran, dan keikhlasan yang murni. Hening yang kita kira kosong, ternyata menyimpan rahasia paling dalam. Di balik diam, ada suara Tuhan yang tidak terdengar telinga, namun dapat dirasakan oleh hati. Dan di balik rahasia itu, ada satu murid dalam setiap zaman yang dipanggil untuk menanggung cahaya, menjaga amanah, serta menjadi jembatan antara dunia fana dan lautan makrifat yang abadi. Bab 2. Ujian sebelum diterangi. Tidak ada murid yang langsung menerima ilmu makrifat tanpa melewati ujian yang berat. Jalan menuju cahaya selalu dipenuhi duri yang menggores hati dan kerikil yang melukai kaki.
Sang guru tidak pernah memberikan rahasia begitu saja. Sebab apa artinya cahaya jika ia tidak ditempa oleh gelapnya malam? Maka sebelum ilmu diturunkan, murid harus melewati perjalanan batin yang membuatnya kehilangan sandaran, agar ia belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Kadang ia diuji dengan kehilangan harta, kadang diuji dengan fitnah, bahkan ada yang diuji dengan kesepian panjang yang membuat dirinya merasa tidak dimengerti siapapun di dunia. Di hadapan ujian itu, sang murid seringkali merasa kecil, rapuh, bahkan ingin menyerah. Tetapi justru dalam keterpurukan itulah hatinya mulai terbuka. Ketika dunia menutup pintunya, hanya satu pintu yang tersisa, yaitu pintu langit. Dan dalam ketukan yang terus-menerus, doa-doa yang dipanjatkan tanpa lelah, perlahan ia menemukan bahwa yang ia cari bukanlah jalan keluar duniawi, melainkan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Disitulah sang guru melihat tanda, murid ini mulai siap, karena hatinya telah dilunakkan oleh air mata dan dibersihkan dari keangkuhan. Ujian bukanlah tanda kebencian, melainkan bukti kasih sayang, sebab hanya dengan ujian seorang murid akan mengerti arti kepasrahan. Sang guru sering terlihat keras, menegur dengan tajam, bahkan seolah meninggalkan muridnya sendiri. Tetapi sesungguhnya, di balik ketegasan itu tersembunyi kasih yang dalam. Ia tahu, bila murid selalu diberi kenyamanan, maka hati akan tetap tertidur. Dan hanya mereka yang berani melewati malam panjang, yang kelak dapat melihat cahaya fajar dengan mata yang benar-benar terjaga. Banyak murid gugur dalam perjalanan ini. Ada yang kembali mengejar gemerlap dunia, ada yang terjebak dalam rasa sakit lalu menyerah, ada pula yang berhenti karena tidak sabar menunggu. Tetapi dari sekian banyak, hanya satu yang bertahan. Ia bertahan bukan karena merasa kuat, melainkan karena hatinya terus berpegang pada doa. Ia bertahan bukan karena ingin dipuji, melainkan karena tidak mampu lagi berpaling dari cahaya yang sudah mulai ia rasakan. Dan dialah yang akhirnya terpilih untuk menerima rahasia besar yang dijaga turun-temurun. Ujian adalah gerbang yang tidak bisa dilewati dengan kecerdasan semata, tidak pula dengan kekuatan otot. Ia hanya bisa dilewati dengan hati yang berani melepaskan semua kepentingan diri. Maka, ketika murid itu berhasil melalui ujian, ia bukan lagi manusia yang sama. Ia lahir kembali dengan jiwa yang lebih tenang, pandangan yang lebih dalam, dan hati yang lebih luas. Dari situlah jalan menuju ilmu makrifat terbuka, dan cahaya yang disembunyikan dalam hening mulai memancar dalam dirinya. Bab 3. Cahaya yang tidak bisa dituliskan. Ketika ujian telah dilewati dan hati mulai siap, maka tibalah saat di mana rahasia itu menetes ke dalam jiwa murid yang terpilih. Prosesnya tidak pernah dramatis seperti yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada kilatan cahaya yang menyilaukan mata, tidak ada suara keras dari langit yang terdengar oleh telinga. Cahaya makrifat justru turun dengan lembut, seringkali hanya terasa sebagai getaran halus di dalam dada, sebuah rasa yang membuat hati seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak mampu diuraikan dengan kata-kata. Murid itu mulai merasakan kehadiran yang begitu dekat, seakan Tuhan tidak lagi jauh, melainkan hadir dalam setiap tarikan nafasnya. Cahaya itu membuat pandangan murid berubah. Apa yang dulu ia anggap biasa, kini tampak penuh makna. Daun yang jatuh dari pohon bukan lagi sekadar guguran, melainkan tanda kebesaran yang mengingatkan bahwa setiap sesuatu memiliki waktunya. Tetesan hujan bukan lagi sekadar air yang membasahi tanah, melainkan rahmat yang turun untuk memberi kehidupan. Bahkan keheningan malam pun tidak lagi sunyi, melainkan ladang percakapan batin antara hamba dengan Tuhannya. Semua menjadi bahasa, semua menjadi kitab terbuka yang hanya bisa dibaca oleh hati yang telah diterangi. Namun cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki untuk dirinya sendiri. Ia bukan milik pribadi, melainkan amanah. Sebab jika murid menyangka cahaya itu adalah kepunyaannya, maka seketika ia akan hilang. Cahaya makrifat hanya singgah pada hati yang kosong dari kesombongan. Itulah sebabnya sang guru selalu mengingatkan dengan tegas, jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Jangan pernah mengira engkau sudah sampai. Karena begitu perasaan itu muncul, cahaya akan pergi, dan yang tersisa hanyalah bayangan semu yang menipu.
Sang guru tidak mengajarkan ilmu ini dengan kitab tebal atau hafalan panjang. Yang ia ajarkan hanyalah bagaimana menjaga hati. Ia membimbing murid untuk mengasah keikhlasan, melatih kerendahan hati, dan menghidupkan rasa syukur dalam setiap detik kehidupan. Sebab makrifat bukanlah hasil dari banyak membaca, melainkan hasil dari banyak merasakan. Ia lahir bukan dari tumpukan kata, melainkan dari kedekatan hati dengan Sang Pencipta. Dan kedekatan itu tidak bisa dicapai tanpa kebeningan jiwa. Maka dari itu, ilmu makrifat disebut sebagai cahaya yang tidak bisa dituliskan. Ia tidak mungkin dibatasi dalam lembaran kertas, karena begitu ditulis, maknanya akan kehilangan roh. Ia hanya bisa mengalir melalui hati, hidup dalam laku, dan tampak dalam kelembutan sikap. Hanya dengan cara itulah cahaya itu tetap murni, tetap hangat, dan tetap memancar tanpa redup. Dan murid yang telah menerimanya tahu, sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang bagaimana menjaga cahaya itu, agar terus menerangi jalan bagi yang lain. Bab 4. Diam yang lebih dalam dari kata-kata. Ilmu makrifat seringkali tidak diturunkan melalui suara, melainkan melalui diam. Sebab ada kalimat yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ada makna yang akan rusak bila dipaksa menjadi kata. Sang guru memahami betul hal ini, sehingga ia lebih banyak mendidik muridnya dengan isyarat, dengan sikap, dan dengan keheningan. Di dalam diam itulah murid belajar membaca bahasa semesta, bahasa yang tidak tersusun dari huruf, tetapi hadir sebagai getaran yang menyentuh kalbu. Diam itu jauh lebih keras dari pekikan, jauh lebih jelas dari penjelasan, karena ia berbicara langsung kepada hati yang telah disiapkan. Ketika murid duduk di hadapan gurunya dalam hening, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dipahami logika. Dadanya bergetar, pikirannya menjadi jernih, dan hatinya seperti disentuh oleh kelembutan yang tak kasat mata. Dari diam itu, ia belajar bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang banyak bicara, melainkan tentang kemampuan untuk mendengarkan suara yang tak terdengar. Suara yang hanya muncul ketika ego berhenti berisik, ketika nafsu berhenti menuntut, dan ketika jiwa pasrah sepenuhnya kepada Sang Maha Hidup. Banyak murid yang gagal memahami makna diam. Mereka gelisah, mereka ingin penjelasan panjang, mereka ingin kepastian tertulis. Namun guru yang sejati tahu bahwa keheningan adalah pintu yang akan membuka jalan. Hanya dengan diam, murid dapat merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Hanya dengan diam, murid bisa menangkap rahasia yang tersembunyi di balik gerak semesta. Maka siapa yang tidak sabar dengan diam, tidak akan pernah sampai pada hakikat. Seiring waktu, murid yang terpilih mulai mengerti. Ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan suara yang menipu, hiruk-pikuk yang membuat hati lupa. Dan hanya dalam diam, ia bisa kembali mendengar panggilan suci yang menuntun jiwanya. Ia mulai menjadikan diam sebagai doa, menjadikan hening sebagai jalan pulang. Setiap kali ia berdiam, ia merasa lebih dekat dengan cahaya, seolah Tuhan sendiri sedang berbicara kepadanya tanpa kata-kata. Dari sinilah ia paham bahwa diam bukan berarti kosong. Diam adalah ruang di mana cahaya makrifat turun dengan jernih. Diam adalah kitab yang paling murni, yang hanya bisa dibaca dengan hati yang tenang. Dan diam pula yang membuatnya menyadari bahwa perjalanan makrifat tidak membutuhkan banyak bicara, tidak membutuhkan banyak klaim. Cukup dengan satu hal, hati yang selalu siap untuk mendengar bisikan ilahi di balik sunyi. Bab 5. Amanah yang lebih berat dari gunung. Setiap kali cahaya makrifat diturunkan, sesungguhnya bukan hanya ilmu yang diberikan, melainkan amanah yang sangat berat. Amanah itu tidak pernah ringan, bahkan lebih berat dari gunung yang menjulang. Sebab cahaya yang singgah di dalam dada bukan untuk disimpan sebagai kebanggaan, melainkan untuk dijaga, dipelihara, dan dipancarkan kepada dunia. Murid yang menerimanya tidak lagi bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia harus rela menjadi penjaga rahasia, pemikul beban, sekaligus penerang jalan bagi orang lain. Sang guru selalu mengingatkan bahwa cahaya bukanlah hadiah, melainkan ujian baru. Bila engkau menjaga dengan benar, ia akan menuntunmu semakin dekat kepada Tuhan. Namun bila engkau lengah, ia akan padam, meninggalkanmu dalam kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Maka murid yang terpilih hidup dengan penuh kewaspadaan. Setiap langkahnya dijaga, setiap niatnya diawasi,
Karena ia tahu sedikit saja ia tergelincir dalam kesombongan, cahaya itu akan pergi tanpa jejak. Amanah ini membuat murid hidup dengan kesederhanaan yang mendalam. Ia tidak lagi tertarik pada pujian manusia, tidak pula tergoda dengan gemerlap dunia. Sebab ia sadar cahaya yang ada padanya bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk dijaga dalam keheningan. Bila orang lain mencari nama besar, ia justru memilih anonim. Bila orang lain mengejar kekuasaan, ia justru memilih kerendahan hati. Inilah jalan para pewaris rahasia. Mereka hadir untuk memberi, bukan untuk dilihat. Namun bukan berarti murid itu terbebas dari cobaan baru. Justru setelah menerima amanah, ia semakin diuji. Godaan datang dalam bentuk yang lebih halus. Rasa ingin dihormati, rasa ingin dianggap istimewa, rasa ingin diakui. Itulah lawan yang paling berbahaya, karena seringkali ia muncul dengan wajah kebaikan. Maka sang guru menanamkan pesan, jangan kau kira engkau pemilik cahaya itu. Engkau hanyalah penampung sementara. Jagalah ia dengan rendah hati, sebagaimana bumi menampung hujan tanpa pernah menyombongkan diri. Dari sinilah murid mengerti bahwa memikul amanah lebih sulit daripada menerimanya. Sebab setiap detik hidupnya kini menjadi pengabdian. Ia harus menjaga dirinya, menjaga hatinya, bahkan menjaga pikirannya, agar cahaya itu tidak ternoda. Dan dalam perjalanan itu, ia semakin menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang menjalankan titipan Tuhan. Maka ia melangkah dengan hati-hati, bagaikan seseorang yang berjalan, membawa pelita di tengah gelap malam. Tahu bahwa pelita itu harus dijaga agar tidak padam, demi memberi arah bagi mereka yang masih mencari jalan pulang. Bab 6. Perjalanan melampaui batas diri. Setelah menerima amanah cahaya, murid itu mulai menapaki jalan yang lebih sunyi dan dalam. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah seorang manusia biasa, melainkan dengan hati yang senantiasa terhubung pada Sang Pencipta. Setiap gerakan tubuhnya, setiap nafas yang keluar dan masuk, menjadi bentuk ibadah yang tak pernah putus. Perjalanan ini bukanlah tentang sejauh apa kaki melangkah, melainkan sejauh apa hati mampu menembus batas dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri yang penuh dengan bisikan halus dari ego dan nafsu. Dalam perjalanan batin itu, ia berkali-kali harus berhadapan dengan bayangan dirinya yang lama. Bayangan yang penuh dengan rasa ingin dipuji, rasa takut, rasa cemas, dan berbagai belenggu duniawi yang pernah ia pelihara. Semua itu muncul kembali untuk diuji, agar ia benar-benar bersih dari kegelapan. Setiap kali bayangan itu datang, ia merasa jiwanya diguncang, tetapi cahaya makrifat yang telah ditanamkan guru membuatnya tetap berdiri teguh. Ia mulai belajar bahwa kekuatan bukanlah menyingkirkan bayangan itu, melainkan berdamai dengannya, hingga akhirnya bayangan itu larut dalam cahaya. Perjalanan ini membuatnya semakin menyadari arti kelemahan manusia. Ia tidak lagi sombong dengan amal ibadah, tidak lagi merasa tinggi dengan ilmu, karena ia tahu semua itu hanyalah titipan. Semakin ia berjalan, semakin ia merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dan dari rasa kecil itulah lahir kebesaran sejati, yaitu kerendahan hati yang tak tergoyahkan. Ia berjalan tanpa ingin dilihat, beramal tanpa ingin dihitung, dan berdoa tanpa ingin dipamerkan. Semua dilakukan dalam sunyi, hanya antara dirinya dengan Allah. Seringkali, di tengah malam yang sepi, ia duduk sendirian sambil menatap langit. Di sanalah ia merasakan betapa luasnya alam semesta dan betapa kecil dirinya di dalamnya. Tetapi justru disitulah ia menemukan makna. Meski kecil, manusia tetap punya kesempatan untuk terhubung dengan sumber yang tak terbatas. Ia menyadari, perjalanan makrifat bukan tentang melarikan diri dari dunia, melainkan tentang menemukan Tuhan di dalam setiap detik kehidupan, sekecil apapun ia tampak. Bab ini menyingkap bahwa perjalanan makrifat adalah perjalanan melampaui batas diri. Batas itu tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Batas antara ego dan ketulusan, antara nafsu dan kesabaran, antara keakuan dan keikhlasan. Ketika murid mampu melewati batas itu, ia bukan lagi manusia yang lama, melainkan jiwa yang baru. Dan di dalam jiwa yang baru itulah cahaya makrifat dapat tinggal lebih terang, lebih dalam, dan lebih abadi. Bab 7. Rahasia yang tersimpan di balik kesederhanaan.
Setelah menempuh perjalanan panjang, murid itu mulai mengerti bahwa ketinggian spiritual bukanlah ditandai oleh penampilan luar atau gelar yang diagungkan manusia, melainkan oleh kesederhanaan hati. Semakin ia melangkah dalam cahaya, semakin ia memilih untuk hidup sederhana. Ia tidak ingin menonjolkan dirinya, tidak ingin menampakkan apa yang telah ia terima. Justru dalam kesederhanaan itulah rahasia makrifat tersimpan dengan aman, bagaikan permata berharga yang disembunyikan dalam wadah tanah liat. Orang biasa mungkin melihatnya sebagai sosok yang sederhana, tetapi di balik kesahajaannya tersembunyi lautan makna yang tidak terhingga. Kesederhanaan itu bukan sekadar cara berpakaian atau cara hidup, melainkan keadaan hati yang tidak lagi bergantung pada gemerlap dunia. Murid itu mulai memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, tempat singgah yang terlalu singkat untuk disibukkan dengan ambisi berlebihan. Ia menjalani hidup secukupnya, makan secukupnya, tidur secukupnya, dan berbicara secukupnya. Semua yang berlebihan ia tinggalkan, karena ia tahu berlebihan hanya menambah gelap. Sementara cahaya butuh ruang kosong untuk dapat bersinar dengan jernih. Bagi orang awam, kesederhanaan mungkin terlihat seperti kelemahan, tetapi bagi mereka yang mengerti, kesederhanaan adalah puncak kekuatan. Sebab orang yang sederhana tidak lagi bisa diperbudak oleh dunia. Ia bebas dari jeratan harta, bebas dari jeratan pujian, bebas dari jeratan ambisi yang menyesakkan. Ia hidup ringan, tenang, dan damai, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah apa yang dimiliki di tangan, melainkan apa yang dirasakan di hati. Kesederhanaan juga membuat murid itu semakin dekat dengan manusia lain. Ia tidak membatasi dirinya, tidak membangun jarak, dan tidak meninggikan kedudukannya. Justru ia hadir di tengah masyarakat sebagai orang biasa, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, menolong tanpa pamrih, dan tersenyum tanpa dibuat-buat. Inilah keindahan sejati dari ilmu makrifat. Semakin tinggi ia membawa seseorang, semakin rendah pula sikap orang itu di hadapan sesama. Dan dalam kerendahan itulah ia memancarkan cahaya tanpa harus mengaku sebagai pemiliknya. Bab ini mengajarkan bahwa rahasia terbesar seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan. Orang bijak tidak perlu mengumumkan kebijaksanaannya, sebagaimana matahari tidak perlu berteriak untuk memberi terang. Ia hanya hadir, dan kehadirannya memberi kehidupan. Begitu pula murid yang membawa cahaya makrifat, ia hadir dalam kesahajaan, namun dari dirinya terpancar ketenangan yang mampu meneduhkan siapapun yang mendekat. Itulah kekuatan sejati, diam-diam memberi makna tanpa harus meminta pengakuan dari dunia. Bab 8, ketika hati menjadi cermin. Semakin jauh murid itu melangkah, ia mulai memahami bahwa hati manusia adalah cermin. Cermin itu pada awalnya berdebu, buram, bahkan retak karena terlalu lama tertutup oleh kesibukan dunia dan kegelapan nafsu. Tetapi melalui ujian, melalui diam, melalui kesederhanaan, perlahan-lahan debu itu dibersihkan. Dan ketika cermin itu jernih, ia tidak lagi memantulkan wajah dirinya sendiri, melainkan memantulkan cahaya Sang Pencipta. Pada titik inilah murid menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekadar penuntut ilmu, tetapi menjadi wadah yang menampakkan keindahan ilahi. Hati yang menjadi cermin mampu menangkap rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Ia melihat bukan dengan mata, tetapi dengan rasa. Ia mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan batin. Di hadapannya kehidupan tidak lagi tampak sebagai potongan-potongan peristiwa acak, melainkan satu jalinan indah yang semuanya terhubung dengan kehendak Tuhan. Bahkan rasa sakit sekalipun tampak sebagai anugerah, karena ia tahu dari sakitlah tumbuh kesabaran, dan dari kesabaran lahirlah kebeningan jiwa. Namun menjaga hati agar tetap menjadi cermin yang jernih bukanlah perkara mudah. Debu dunia selalu datang, rasa marah, dengki, sombong, cinta berlebihan pada harta, dan segala yang membelenggu manusia. Murid itu belajar setiap hari untuk membersihkannya dengan zikir, dengan doa, dengan rasa syukur yang tulus. Ia tahu, sedikit saja ia lengah, cermin itu akan buram kembali. Dan bila buram, ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya. Inilah sebabnya perjalanan makrifat menuntut kewaspadaan yang terus-menerus, bukan hanya sesaat. Ketika hati benar-benar jernih,
murid tidak lagi merasa terpisah dari ciptaan lain. Ia melihat dirinya dalam sesama manusia, bahkan dalam hewan, tumbuhan, hingga tetes air hujan. Semua adalah bagian dari satu cermin besar yang memantulkan keagungan Tuhan. Kesadaran ini membuatnya penuh kasih, penuh kelembutan, dan tidak sanggup menyakiti. Sebab bagaimana mungkin seseorang tega memecahkan cermin yang memantulkan wajah Sang Pencipta? Inilah tanda bahwa makrifat telah berakar dalam dirinya. Kasih yang meluas tanpa batas. Bab ini mengajarkan bahwa hati adalah pusat dari segala perjalanan. Bila hati buram, dunia tampak gelap. Tetapi bila hati jernih, dunia menjadi cahaya. Dan bagi murid yang terpilih, menjaga hati agar tetap jernih adalah tugas sepanjang hayatnya. Sebab hanya dengan hati yang jernih, ia bisa terus memantulkan rahasia ilahi. Dan hanya dengan hati yang jernih pula ia mampu menuntun manusia lain, tanpa harus mengucapkan banyak kata. Hati yang bening adalah kitab paling agung, dan hanya mereka yang berani membersihkannya, yang dapat membacanya. Bab 9. Jejak yang tak tertulis. Setiap perjalanan agung meninggalkan jejak, tetapi tidak semua jejak bisa terbaca oleh mata. Ada jejak yang tertulis di buku, di batu, di lembaran sejarah, tetapi ada pula jejak yang hanya tercatat di dada manusia. Murid itu akhirnya menyadari bahwa ilmu makrifat yang ia terima tidak pernah dimaksudkan untuk dipamerkan atau diwariskan dengan tinta dan huruf. Ilmu itu hidup dalam bisikan, dalam tatapan, dalam keheningan yang membentuk jiwa. Seperti aroma bunga yang tak terlihat tetapi mengisi seluruh ruangan. Begitu pula ilmu makrifat meninggalkan jejak dalam hati siapapun yang mendekat dengan tulus. Sang guru telah lama tiada, namun kehadirannya tetap terasa. Tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam kesadaran yang hadir di setiap doa, dalam kekuatan yang muncul ketika murid merasa hampir jatuh, dalam bisikan yang menguatkan ketika ia ragu. Guru meninggalkan jejak bukan berupa warisan benda, melainkan warisan rasa. Dan rasa itu meski tak bisa diukur atau ditimbang, justru lebih abadi dibanding apapun yang tertulis. Ia adalah api yang menyala dalam jiwa, yang terus hidup meski dunia berganti zaman. Jejak tak tertulis ini membuat murid semakin sadar bahwa makrifat bukan untuk dirinya sendiri. Ilmu ini seperti mata air, bila ditahan hanya untuk diminum sendiri, ia akan menjadi genangan yang keruh. Tetapi bila dibiarkan mengalir, ia menyegarkan banyak kehidupan. Maka tanpa menyebut dirinya guru, tanpa mendirikan majelis besar, murid itu diam-diam menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Ucapannya sederhana, senyumnya menyejukkan, bahkan kehadirannya saja cukup membuat orang merasa damai. Itulah jejak yang ditinggalkan, jejak yang tidak membutuhkan pengakuan. Dalam keheningan malam, ia sering merenung. Adakah kelak seseorang yang benar-benar akan mengerti makna ilmu yang ia warisi? Namun ia pun tersenyum karena ia tahu ilmu ini tidak butuh murid banyak, tidak butuh pengikut. Cukup satu hati yang terbuka, cukup satu jiwa yang siap, maka jejak itu akan hidup kembali. Sebab makrifat bukan tentang jumlah, tetapi tentang kedalaman. Satu jiwa yang tercerahkan mampu menerangi banyak jiwa, sama seperti satu lilin yang dinyalakan mampu memberi cahaya pada ruangan yang gelap. Bab ini mengajarkan kita bahwa warisan sejati tidak selalu tampak. Bukan rumah besar, bukan harta melimpah, bukan pula tulisan panjang yang disimpan di perpustakaan. Warisan sejati adalah jejak tak tertulis yang hidup di dalam hati manusia. Dan siapapun yang beruntung merasakannya, ia akan tahu bahwa meski guru telah tiada, ajarannya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap berjalan, ia tetap bernapas melalui jiwa-jiwa yang mau menjaga cahayanya dengan tulus. Bab 10. Cahaya yang menyatu. Pada akhirnya, perjalanan ilmu makrifat bukanlah tentang kata-kata, bukan pula tentang simbol-simbol yang tampak di luar. Semua yang panjang lebar dijelaskan, semua yang dirahasiakan dengan hati-hati, hanya bermuara pada satu hal, kesatuan antara manusia dengan Tuhannya. Murid itu akhirnya memahami bahwa inti dari ajaran sang guru bukanlah sekadar zikir, bukan pula sekadar doa panjang, melainkan kesadaran bahwa setiap tarikan nafas adalah zikir itu sendiri. Setiap detik kehidupan adalah doa yang tak pernah putus. Dari sana,
Ia mengerti bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang diturunkan untuk menjadi beban, melainkan cahaya yang menyatu dengan hidup. Hari demi hari murid itu tidak lagi mencari-cari tanda atau isyarat luar. Ia menemukan tanda terbesar justru dalam dirinya sendiri, ketenangan yang tak bisa diguncang oleh apapun, rasa pasrah yang tidak melemahkan tetapi justru menguatkan, serta rasa cinta yang meluas kepada seluruh makhluk. Ia belajar bahwa ilmu makrifat sejati membuat seseorang tidak terikat lagi oleh gelombang dunia, tetapi tetap mampu berjalan di atasnya dengan tenang. Seperti perahu yang mengapung di samudra, ia tidak tenggelam oleh kedalaman, tetapi juga tidak sombong karena mampu mengapung. Ketika orang-orang bertanya kepadanya tentang rahasia ilmu yang ia warisi, ia tidak pernah memberikan jawaban panjang. Ia hanya menatap dengan teduh, lalu berkata pelan, "Carilah dia dalam dirimu. Jika engkau menemukannya, engkau tidak lagi membutuhkan jawaban dari siapapun." Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi yang hatinya terbuka, ia adalah kunci yang membuka pintu kesadaran. Murid itu tidak lagi merasa dirinya pemilik ilmu, karena ia tahu ilmu ini bukan miliknya. Ia hanyalah wadah sementara, tempat singgah cahaya sebelum mengalir kepada yang lain. Perjalanan panjang ini menegaskan bahwa makrifat adalah tentang menjaga api kecil agar terus menyala dalam gelapnya zaman. Bukan untuk memperlihatkan api itu kepada semua orang, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak padam. Sebab siapapun yang datang dengan niat tulus, dengan hati yang jernih, akan bisa merasakan kehangatan api itu, meski tidak melihat nyalanya. Maka, murid itu pun hidup dengan sederhana, tanpa nama besar, tanpa gelar tinggi, tetapi justru dari kesederhanaannya terpancar keagungan yang tak bisa ditutupi. Dan di ujung kehidupannya, ia hanya meninggalkan pesan singkat. Ilmu ini bukan milikku, bukan pula milik guruku. Ia adalah milik Dia yang Maha Hidup. Jagalah hatimu, karena disitulah ilmu itu akan turun. Dengan kalimat itu, ia menutup perjalanan panjangnya. Sebuah penutup yang bukan akhir, melainkan awal bagi siapapun yang berani melangkah masuk ke ruang hening dalam dirinya sendiri. Maka cahaya itu pun tetap menyala, menyatu, dan abadi selamanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah sekelumit dari samudra luas ilmu yang tidak habis diselami. Ada hikmah yang tersimpan, ada rahasia yang masih terjaga, dan semuanya menunggu jiwa yang siap untuk menerimanya. Ingatlah, cahaya sejati tidak akan pernah padam. Ia hanya menunggu hati yang lapang untuk menjadi tempat singgahnya. Jika dalam narasi ini ada bagian yang menyentuh relung hati Anda, maka biarkan ia bersemayam sebagai pengingat dalam keseharian. Bagikanlah pengalaman ini kepada saudara-saudara kita yang lain, agar cahaya yang satu ini dapat menyebar dan menerangi lebih banyak hati. Kita telah sampai pada akhir perjumpaan kali ini, namun sesungguhnya perjalanan jiwa tidak pernah benar-benar berakhir. Teruslah berjalan dengan sabar, teruslah mencari dengan tulus, dan percayalah, Allah selalu menuntun setiap langkah hambanya yang sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.